Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, meminta kepadanya dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan juga kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kami yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan juga kepada umatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, jamaah, para pemirsa channel Muslim TV dan juga teman-teman Facebook yang sedang menyaksikan kajian kami di pagi hari ini, dan juga kepada jamaah Mushola Ibadur Rahman Kabupaten Sambas rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab kita. Ini adalah pertemuan yang kedua. Kita mengkaji kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, yakni penjelasan tentang masalah akidah seputar asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, kepada jamaah rahimani rahimakumullah, ya, ini kajian kita sepekan sekali via online. Ya, kita ganti. Ya, ini setiap Sabtu pada subuh, ya, setelah kita menyelesaikan kitab Syarah Al-Jami' li Ibadatillah, yakni tentang penjelasan macam-macam ibadah yang telah Allah perintahkan, maka selesai itu maka kita kaji kitab ini. Ya. Nah, sedikit gambaran kepada jamaah, ya jamaah yang hadir, masyaallah, jamaah Mushola Ibadur Rahman. Jadi kitab ini adalah membahas tentang, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan kepada kita tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian isi dari kitab ini adalah yang kedua, bantahan kepada ahlul bid'ah yang mereka menolak nama dan sifat Allah. Nah, kita saksikan sekarang ada di antara dai, ya, yang mereka menolak sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah mereka menolak adalah bahwasanya Allah tidak ada di atas arasy, kata mereka. Ya. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan Allah di atas arasy, maka terjatuh kepada tasybih, ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini akan kita jelaskan nanti. Ya. Kemudian di dalam kitab ini adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita Ahlussunnah menetapkan tentang sifat-sifat Allah. Ya, di antara sifat Allah yaitu Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dan sebagainya. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Ya. Kemudian yang keempat adalah tentang masalah seputar keimanan. Ya, masalah seputar keimanan. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka meyakini tentang keimanan. Itu akan disebutkan juga dalam kitab ini. Kemudian juga kitab ini menjelaskan tentang surga dan neraka. Karena ada sebagian mereka menolak adanya neraka dan surga. Ya, di antara keyakinan mereka adalah surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah. Nah, bagaimana akidah Ahlussunnah menjelaskan dalam masalah ini? Kemudian poin yang keenam adalah nanti dalam kitab ini, ya,
yakni hak-hak Nabi dan juga para sahabat. Karena ada sebagian di antara kelompok Islam yang mereka berlebihan kepada Nabi, dan sebagian dari mereka adalah meremehkan tentang hak para sahabat. Lalu bagaimana Ahlussunnah menyikapi hal tersebut? Nah, kemudian yang ketujuh adalah keutamaan para sahabat. Kemudian kedelapan adalah hukum seputar takfiri. Nah, ini penting nih jamaah. Ya, masalah takfiri. Ya, karena ada sebagian di antara saudara kita ya yang mana mereka ini ya mereka semangat dalam masalah takfir. Ya, mengkafirkan, padahal subhanallah Islam tidak mengajarkan demikian. Dan masalah takfir ini adalah masalah urusan ulama, bukan masalah kita. Karena betapa banyak ilmu yang belum kita pelajari. Nah, ada sebagian di antara saudara kita mereka tersibukkan dalam masalah takfir. Dakwah mereka apa? Sibuk mengeluarkan umat Islam dari Islam, subhanallah. Bukan mengajak umat lain masuk dalam Islam, tapi apa? Sibuk mengeluarkan. Waliyadzubillah. Nah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah memahami dalam masalah ini? Nanti akan juga disebutkan dalam kitab ini. Kemudian yang ke-9 adalah hukuman bagi orang yang mencela para sahabat. Apa hukuman mereka yang mencela para sahabat? Kemudian yang ke-10 adalah hak-hak para istri Nabi. Nah, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah, yakni mereka ya menunaikan hak-haknya para ummahatul mukminin. Kemudian yang ke-11, poin ke-11 adalah membela sahabat. Ya, di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ke-12 adalah seputar khalifahan. Ya, bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah ya tentang masalah khalifah. Ya, kemudian yang ke-13 adalah sikap terhadap ahlu bid'ah dan juga tanda-tanda mereka. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Kemudian yang ke-14 adalah masalah furu', ini pembahasan bab terakhir. Na'am jamaah rahiman rahimakumullah. Nah, kita menggunakan pakai syarah kitab Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana pada pertemuan pertama telah kita sebutkan muqaddimah Syekh. Ya, beliau menyebutkan dalam muqaddimahnya adalah bahwasanya kitab ini sangat bagus sekali. Ya, sehingga apa? Beliau menilai sangat penting untuk dijelaskan. Dan kitab ini adalah kitab yang diajarkan di Saudi Arabia setingkat sanawi. Nah, setingkat sanawi itu setingkat SMA. Ya, pada tahun pertama, maka semua sekolahan di sana menggunakan kurikulum ini. Ini akidah asma wa sifat menggunakan Lum'atul I'tiqad. Naam. Nah, kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, kita akan masuk kepada pembahasan tentang 4 kaidah penting di dalam memahami nama dan sifat Allah. Nah, ini penting jamaah. Ya. Nah, 4 kaidah penting apa dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting di subhanallah. Kenapa? Karena sekarang kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Ya, yakni kita hidup banyaknya para dai-dai yang mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada api neraka, waliyadzubillah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan kemarin di awal bahwasanya ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah menuliskan satu garis di hadapan sahabat. Ya, sambil Rasul mengatakan haza sabilullah, ini adalah jalan Allah yang lurus, mustaqiman lurus. Nah, di samping Rasulullah menuliskan, menggariskan jalan yang lurus tersebut, maka Rasulullah pun apa? Membuat garis ke kanan dan ke kiri. Sambil Rasul mengatakan hazihi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap jalan-jalan ke kanan dan ke kiri tersebut terdapat syaitan mengajak manusia ke jalan tersebut. Ya, subhanallah. Nah, kita lihat baru-baru ini ya kemarin ada 2 orang ustadz yang mereka dialog dan mereka mengolok-olok tentang sifat turunnya Allah Azza wa Jal. Dan ada juga sebagian dai ya yang dikondangkan mereka mengejek akidah ahli salaf, akidah ahli sunnah wal jamaah yang mereka sebut dengan Wahabi. Mereka mengatakan adalah mujassimah, waliyadzubillah, hadza buhtanun azim. Ya, ini adalah kedustaan yang nyata, fitnah yang mereka lontarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Wallahi demi Allah nanti akan dituntut pada hari kiamat. Yang mereka mengatakan akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mujassimah, yang ini membentuk Allah dengan jasad, waliyadzubillah, padahal kita tidak. Nah, ini jamaah, sebelum kita membahas tentang asma wa sifat Allah, nah maka ada 4 kaidah penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini. Nah, tujuannya apa jamaah? Tujuannya apa? Supaya kita tidak salah dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla.
Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Subhanallah, kalau kita lihat perjuangan para ulama kita, subhanallah, ya, betapa besarnya perjuangan para ulama, ya, bagaimana mereka yang menulis kitab-kitab, mereka membantah, menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan kelompok yang ada dalam Islam. Dan Islam ini terpecah belah sebanyak 73 golongan, dan ini adalah sudah sunnatullah. Jadi tidak bisa kita mempersatukan umat Islam, tidak bisa. Karena apa? Karena memang sejatinya sudah sunnatullah, Islam terpecah sebanyak 73 kelompok. 72 diancam dengan di neraka dan satu kelompok yakni di surga. Nah, jadi nggak boleh kita, nggak bisa. Ya bersatu di atas apa? Apakah bersatu di atas jasad atau bersatu di atas bendera politik dan sebagainya? Tidak. Bersatu yang sesuai dengan hakikat adalah bersatu di atas akidah yang benar dan manhaj yang lurus. Ini sebagaimana yang selalu didakwakan oleh para asatidzah kita, ya, yakni ya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Untuk itu jamaah rahimani rahimakumullah, ya maka sangat penting sekali ya bagi kita untuk mengenal atau mengkaji akidah dasar. Ya, nah maka bagi teman-teman yang mungkin sibuk yang mengkafirkan saudara-saudaranya, nah apakah Anda sudah selesai mempelajari kitab tentang masalah asma wa sifat Allah? Apakah Anda sudah hatam membaca kitab Lum'atul I'tiqad? Apakah Anda sudah hatam membaca kitab Tauhid, kitab Salasatul Usul, Qawaidul Arba', Kasyfus Syubhat dan yang lainnya? Ya, subhanallah, ternyata ya mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Waliyadzubillah, ini adalah tipu daya syaitan. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, Al-Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizallahu taala beliau menjelaskan ya di dalam kajian beliau yakni Ma'alim fi Tariq Thalabil Ilm, ya beliau mengatakan sungguh ya kita ini sangat bahkan tidak ada ilmu yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena betapa banyak kitab ulama yang belum kita baca. Subhanallah. Ada berapa kitab ulama jamaah? Banyak sekali. Jutaan judul kitab para ulama, bahkan lebih. Nah, di antara jutaan kitab-kitab ulama tersebut, ada yang sudah sampai di negeri kita dan ada yang belum datang ke negeri kita. Ada yang sudah masuk ke negeri kita yang di Indonesia dan ada yang belum. Nah, di antara yang sudah masuk di negeri kita Indonesia, itu belum semuanya kita baca, belum semuanya. Bahkan kita belum bisa membaca kitab para ulama. Kita membacanya hanya melalui terjemahan. Belum kita bisa baca kitab aslinya, subhanallah. Dan terkadang walaupun kita sudah baca, ada yang sulit kita memahaminya dan bahkan ada yang kita nggak bisa memahaminya kecuali harus bersama dengan guru. Nah, di antara kitab ulama tersebut ada yang sudah kita baca dan ada yang belum. Tentu masih banyak sekali yang belum kita baca. Nah, ada yang sudah kita baca tapi belum selesai kita menghatamkannya, subhanallah. Betapa banyaknya ilmu, betapa miskinnya kita kepada ilmu. Lantas ketika kita ya miskin terhadap ilmu, lantas kenapa kita ya seperti seorang ulama yang membahas permasalahan yang besar yang seharusnya itu ada dibahas oleh para ulama, bukan kita. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka kita sibukkan kepada ilmu, majelis ilmu, majelis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara taman-taman surga. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yakni bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati salah satu di antara taman-taman surga, kata Nabi, maka merapatlah, mendekatlah, bergabunglah bersama majelis ilmu. Ya, lalu sahabat bertanya, qalu ya ma riyadul jannah? Apa dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, yang dimaksud dengan taman-taman surga adalah hilakul dzikr, yakni adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya disebutkan qala Allah wa qala Rasul dan qala sahabat, majelis yang di dalamnya disebutkan perkara yang halal dan yang perkara yang haram, ya, majelis yang di dalamnya disebutkan tentang ilmu berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, bukan membahas tentang masalah politik, bukan masalah membahas tentang masalah dunia, bukan masalah membahas tentang ketawa ketiwi dan sebagainya. Waliyadzubillah, ini adalah majelis ilmu. Ya, yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, beliau wafat pada tahun 157 Hijriah, dan ini saya nukilkan dari kitab bukunya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallahu taala dalam kitabnya Adab bagi Penuntut Ilmu. Beliau menukilkan bahwasanya Imam
Al-Auza'i rahimahullah berkata, al-ilmu ma jaa'a an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ilmu itu adalah apa-apa yang datang dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu itu adalah apa-apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma lam yaji', dan apa-apa yang tidak datang dari sahabat an wahidin, ya salah seorang di antara mereka, minhum falaysa bi'ilmin, ya maka itu bukanlah bagian daripada ilmu. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, maka ini sebagai muqaddimah, ya sebagai motivasi kita, ya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah untuk senantiasa dan terus belajar. Subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal, jamaah pemirsa channel Muslim TV dan juga teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, rahimakumullah, Imam Ahmad bin Hanbal, jamaah subhanallah, seorang imam besar, seorang imam. Ya, beliau hafal jutaan hadis. Beliau 2 kali keliling dunia untuk mencari hadis. Beliau memiliki banyak santri-santrinya, murid-muridnya. Bayangkan jemaah, seandainya ya Imam Ahmad ketika di majelis ta'lim beliau mengajar 5.000 yang hadir, bayangkan 5.000 jemaah. Ketika beliau berasin asyim, beliau sebutkan alhamdulillah, maka apa? Jemaah yang lain menyebutkan apa? Ya rahmakumullah. Seperti apa? Suara lebah, bayangkan, saking banyak yang hadir. Seorang imam, beliau senantiasa belajar, subhanallah. Beliau tidak lepas membawa pena dan buku. Sampai-sampai muridnya mengatakan, wahai imam, engkau adalah seorang imam. Engkau adalah orang yang terkenal menjadi rujukan manusia. Kenapa engkau masih belajar, wahai imam? Subhanallah. Apa kata imam? Kata beliau, beliau mengatakan, sungguhnya kita menuntut ilmu ini, yakni apa? Kapan selesainya? Yakni ketika kaki ini menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bayangkan. Maka sempatkan waktu kita. Ya, na'am. Kemudian kita langsung masuk kepada pembahasan kita jamaah rahimakumullah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, jadi di sini adalah sebelum saya menjelaskan tentang kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, lum'ah itu artinya adalah perhiasan ya. I'tiqad itu adalah keyakinan. Nah, ini subhanallah kitabnya sangat bagus sekali membahas tentang masalah asma wa dan sifat Allah. Ya, biar kita tahu bagaimana akidah yang benar dalam memahami nama dan sifat Allah. Biar kita tidak tersesat, ya, biar kita tidak mentakwil nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Nanti akan saya sebutkan. Subhanallah ya. Jadi sebelum saya memasuki kepada penjelasan kitab, maka saya menjelaskan kepada kita tentang qawaid, kaidah dulu, kaidah yang penting di dalam memahami nama dan sifat Allah. Kenapa jamaah? Karena nanti di awal ini Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Nanti saya menjelaskan tentang sifat tentang wajahnya Allah, kemudian tentang tangannya Allah, tentang betisnya Allah, ya, kemudian tentang tertawanya Allah, tentang murkanya Allah. Nah, bagaimana kita memahaminya? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 4 kaidah dulu. Ya, sebelum kita masuk pada kitabnya, maka kita harus memahami 4 kaidah penting. Ini penting sekali. Ya, nah, kita sebutkan. Qawaidu hammatun fil asma'i wa sifati. Nah, maka Syekh mengatakan qawaidu. Nah, kaidah hammatun, kaidah penting fil asma'i wa sifati, yakni di dalam nama dan sifat Allah. Nah, kenapa tidak baca qawaidun? Nah, sampai sudah belajar nih bahasa Arab. Nah, karena tidak boleh ditanwin, karena dia termasuk al-asma'u al-ismu allazi la yansarif. Ya, maka qawaidu hammatun fil asma'i wa sifati. Ya, ini kaidah-kaidah penting di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa qabla al-dukhuli fi samimil kitab, sebelum kita memasuki yakni inti daripada kitab, yakni perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, maka kata Syekh, uhibbu an uqaddima qawaida hammatan fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Nah, kata Syekh, sebelum kita memasuki inti daripada kitab ini, maka saya senang, kata Syekh, yakni Syekh ingin mendahului tentang kaidah-kaidah penting di dalam berkaitan nama dan sifat Allah.
Paham ya maksudnya? Nah, maksudnya adalah sebelum memasuki kitab ini, ya, saya menjelaskan tentang kita kaidah dulu. Kaidah penting dalam memahami nama dan sifat Allah. Ya, kaidah penting apa dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-qaidatul ula, nah kaidah yang pertama. Nah, ini penting nih jemaah. Subhanallah. Ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan tentang kaidah. Nah, ini penting, maka jemaah, maka sewaktu-waktu juga perlu juga kita mempelajari apa kaidah. Di sana ada kaidah fikih, ya. Kemudian di sana ada tentang masalah usul fikih, usul tafsir dan sebagainya, kaidah tafsir dan sebagainya. Nah, penting. Nah, kita lihat kenapa di antara ikhwah kita, ya, ketika terjadi perselisihan asatizah, mereka mencela, ya, mereka mengharuskan, ini bahaya ini, mengharuskan orang lain ini ikut pendapat dia. Ini terjadi ini. Kalau enggak mengikuti pendapat dia, nah ente sesat. Ulizubillah. Ya, tentang masalah-masalah fikih, ikhwan. Banyak sekali khilaf di antara para ulama. Kita harus berlapang dada. Tapi kalau masalah akidah, tidak ada perselisihan di antara para ulama, dan kita harus konsisten dengan akidah. Ya, nah, tapi kalau masalah fikih, masalah furu' yang kita bahas fikih itu banyak sekali khilaf di antara ulama, dan kita harus berlapang dada. Selama masih ada dalil, selama masih ada ulama yang berpendapat demikian, ya boleh kita mengikuti ya pendapat yang lain. Contoh masalah gambar misalkan. Nah, ini bukan masalah akidah, masalah fikih yang banyak khilaf di antara ulama. Ada sebagian ikhwan kita yang mereka berlebihan dalam masalah ini. Ya, ketika ada kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan, ya dalam artian bukan untuk disimpan, ya. Ya, sehingga mereka mencela, subhanallah. Padahal khilaf di antara ulama dalam masalah ini, dan ini bukan perkara masalah manhaj. Ya, ada juga masalah misalkan jamak qasar, yaitu khilaf. Ada di antara yang mengatakan boleh selama 3 hari, dan boleh selagi dia safar maka boleh dia menjamak qasar salatnya. Maka kita harus berlapang dada. Ya, maka subhanallah, maka semakin kita belajar ternyata kita semakin bodoh, waliyazubillah. Ya, maka jangan sampai ya kita terkadang ya, ini teman-teman yang beros semangat, ya, yang baru turun dari gunung kata Ustaz Ali Ahmad, ya kan, beros semangat, ya, maka subhanallah, ya saking semangatnya kebablasan. Nah, maka kita kembali kepada pembahasan kita. Nah, saya mengatakan kaidah yang pertama ini adalah, ini penting. Ya, ini apa? Belum mengatakan fil wajibi nahwa nususil kitabi wa sunnati fi asma'illahi wa sifatih. Nah, kaidah yang pertama ini adalah wajib, ya, bagi kita, ya, ini wajib, maksudnya wajib terhadap nas-nas, ya, Alkitab wa sunnah, yakni nas-nas yang berdasarkan dengan Alkitab, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi asma'illahi wa sifatih, yakni yang seputar tentang masalah nama dan sifat Allah. Maksudnya apa? Kaidah yang pertama ini adalah kita wajib, ya, terhadap apa? Yakni terhadap nas dari Al-Quran dan sunnah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Apa yang maksud dengan wajib? Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ya, kaidah yang pertama adalah yakni wajib terhadap nas, ya, terhadap nas-nas, maksudnya adalah dalil-dalil, ya, dari Alkitab dan sunnah berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami, ya? Nah, ini membahas tentang masalah akidah wa sifat ini jangan sampai keliru kita, ya. Nah, apa maksudnya wajib terhadap nas dan kitab dan sunnah, maksudnya apa? Nah, di sini akan disebutkan oleh Syekh. Ya, akan disebutkan oleh Syekh. Al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnati. Nah, ini saya menjelaskan jemaah kepada kita, wajib, ya, di dalam nas-nas Alkitab dan sunnah maksudnya adalah, ya, ini apa? Ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi tahyirin. Nah, ini penting. Maksudnya adalah yakni menetapkan dalil-dalil, yakni menetapkan dalil-dalil, ya, dalil dari apa tadi? Dari Al-Quran dan Sunnah. Yang menetapkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ala zahiriha. Yakni apa? Yakni sesuai dengan zahir ayat tersebut. Ya, secara apa? Secara zahir ayat tersebut. Min ghairi tahyirin. Nah, tanpa merubah. Tanpa apa? Tanpa merubah. Ya. Jadi apa? Tanpa merubah, jemaah.
Ya, jadi subhanallah ini penting sekali nih. Ya, jadi apabila kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat Allah, maka kita tetapkan sesuai dengan apa? Dengan zahir ayat tersebut. Enggak boleh mentakwilnya, tidak boleh merubahnya. Ya, paham ya? Naam. Kemudian kata Syekh, li'anna Allah anzala al-Qur'ana bilisanin Arabi. Nah, kenapa? Kenapa kita menetapkan secara zahir makna tersebut? Dikarenakan Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Bisa dipaham ya? Ya. Nanti akan kita simpulkan jamaah insyaallah biar memudahkan memahami kita dalam masalah kaidah memahami nama dan sifat Allah. Nah, kan tadi saya akan mengatakan kaidah yang pertama adalah sebelum kita memasuki pembahasannya pembelajaran tentang nama dan sifat Allah, maka ada kaidah dulu yang harus kita kuasai, yang harus kita pelajari supaya apa? Kita tidak salah dalam memahami nama dan sifat Allah. Nah, kaidah yang pertama disebutkan oleh saya adalah bahwasanya kita wajib menetapkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan zahir dari ayat tersebut atau dalil atau hadis tersebut tanpa merubah maknanya. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menetapkan sesuai dengan zahir ayat tersebut, zahir nas dari Al-Qur'an dan Sunnah? Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Paham ya? Naam. Wan nabiyyu yatakallamu bil lisanil arabi. Nah, dan juga nabi itu berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi jelas. Jelas sekali. Ya. Dan subhanallah jamaah, kalau kita belajar bahasa Arab itu ada satu kosakata bahasa Arab itu memiliki makna yang banyak sekali. Ini kayanya bahasa Arab. Subhanallah, inilah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab tidak ada bandingannya di dunia ini. Maksudnya tidak ada yang bisa menandingi kehebatan bahasa Arab. Nah, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan bahasa Arab. Nah, maka kata Syekh, fawajaba ibqa'u dalalati kalamillahi wa kalamih rasuli ala ma hiya alaihi fi zalika lisan. Ya, maka wajib bagi kita untuk menetapkan ya dalil, ya ini apa? Dalil yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah yang mana Allah sendiri yang membicarakannya. Faham ya jamaah? Dan juga Rasulullah sendiri yang menjelaskannya apa adanya. Ya, melalui lisan-lisan beliau. Ya, melalui perkataan beliau. Ya, na'am. Nah, contoh jamaah. Ya, coba jamaah sekalian ya. Nanti kalau pulang lihat terjemahan. Ya, terjemahan apa Al-Qur'an. Itu kalau di depak itu ya, yadun itu diganti dengan apa? Menguasai. Coba dicek. Ini sering saya sampaikan kepada santri ya. Ya, kemarin itu kita cek ada yang menerjemahkan yadun itu dengan menguasai. Contohnya dalam apa? Dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk, ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau Allah mengatakan seperti itu, yakni maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Nah, di situ ditakwil. Yadun di situ apa? Menguasai. Jadi mereka menerjemahkan adalah maha suci Allah yang menguasai langit dan bumi, bayangkan. Ini enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Ya, kan kita sudah pernah belajar bahasa Arab ya kan? Apa arti yadun? Tangan, bukan menguasai. Ya. Nah, mereka mentakwil dan juga tentang ada satu hadis ya, ini subhanallah ini hadis tentang Allah itu turun ke langit dunia setiap malam sepertiga malam terakhir. Ya ini apa? Ya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailah ila sama'id dunya." Ya. Ya ini apa? Tuhan kita, yakni Rabb kita tabaraka wa taala itu turun ya ke langit dunia. Ya. Ya ini apa kapan? Hina yabqa
sulusul lailil akhirah. Ini apa? Di sepertiga malam terakhir. Allah turun. Nah, sebagian di antara mereka menolak ayat hadis ini. Mereka mengatakan bukan Allah yang turun, tapi siapa? Malaikatnya Allah. Bukan Allah yang turun, tapi siapa? Rahmat Allah. Subhanallah. Padahal siapa yang turun jamaah? Ya, ini Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita melihat niat mereka itu baik. Baik, ya. Nah, di negeri kita banyak memiliki akidah seperti ini. Siapa? Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya, mereka adalah orang yang menolak sifat Allah, menetapkan sebagian, menolak sebagian. Ya. Tujuannya mereka baik apa? Kenapa mereka menolak? Karena mereka khawatir apa? Terjatuh kepada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, niatnya mereka baik, tapi apa? Caranya tidak benar. Nah, kita katakan kalau seandainya rahmat Allah turun, kenapa kok sepertiga malam saja yang turun rahmat Allah? Kenapa enggak siang juga? Kalau mereka mengatakan bukan rahmat Allah yang turun, tapi apa? Malaikat Allah. Lalu kita kenapa? Lalu kita katakan kenapa di dalam lanjutan hadis tersebut, yakni apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan may yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Bukankah yang mengabulkan doa itu siapa? Allah, bukannya malaikatnya Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka pikir pakai otak mereka lah, kalau Allah turun kan beda waktu di Indonesia sama di Saudi misalkan, kan jaraknya 5 jam ya kan. Nah, kalau misalkan di Indonesia Allah turun, terus nanti di Saudi juga Allah turun, juga di belahan dunia juga turun, berarti kosong dong arsy Allah, kata mereka. Berarti kosong dong arsy Allah. Nah, ini mereka subhanallah, mereka telah melakukan, ya, menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal dalam ayat yang lain, laisa kamitslu syai'in wa huwas samiul basir. Laisa kamitslu syai'un wa huwas samiul basir. Nah, ini penting jamaah, dan nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ya. Nah, subhanallah ya, penting sekali. Nah, sebenarnya jamaah, sebenarnya mempelajari tauhid, asma wa sifat itu mudah sekali. Mudah wes. Ya, ini apa? Ketika ada ayat dan hadis yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, tugas kita hanya satu apa? Beriman kepadanya. Kemudian apa? Menyerahkan maknanya itu secara zahir kepada Allah dan Rasulnya. Kecuali ada yang Nabi jelaskan dan ada yang tidak Nabi jelaskan. Ya. Dan bagaimananya? Majhulun, tidak diketahui. Ya, bagaimana istiwanya Allah itu kita tidak tahu. Yang penting apa? Kita meyakini Allah di mana? Di atas arasy. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada terdapat 2000 dalil yang menyatakan Allah itu ada di atas arasy. Nah, baru ini ada sebagian dai apa yang gencar mendakwakan Allah itu tidak di atas arasy. Waliyadzubillah. Bahkan mereka melakukan dengan dialog. Mereka mengejek-ngejek dalam video tersebut. Waliyadzubillah. Dan alhamdulillah ini telah dijelaskan oleh asatizah kita, telah dibantah dan sebagainya. Dan jamaah, ya, siapa ulama yang paling getol, yakni apa, membantah pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya adalah Imam siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dimusuhi semua kalangan, bayangkan. Dan Syekhul Islam adalah ulama yang masya Allah banyak sekali kitab-kitabnya, yakni apa, bantahan-bantahan kepada apa? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya, salah satunya dalam masalah asma wa sifat Allah Azza wa Jalla. Naam. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, jadi tadi telah kita sebutkan, ya, maka kaidah kita adalah ketika kita mendengar ada ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang nama dan sifat Allah, apa tugas kita? Kita meyakininya dan kita menetapkannya sesuai dengan apa? Dengan zahir ayat tersebut, ya, tanpa merubahnya. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, wa li'anna taghyiraha an zahiriha qaulun 'ala Allahi bila ilmin, dan sesungguhnya, ya, ya, yakni apabila seseorang misalkan dia merubah zahir dari ayat tersebut, maksudnya apa? Mereka mentakwil, merubah, ya, dari zahir ayat tersebut, qaulun 'alallahi, dan dia berbicara tentang Allah, ya, mereka berbicara tanpa mereka berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala bila ilmin,
tanpa ilmu. Ya, kita lihat ya ada di antara saudara kita yang mereka membicarakan Allah tanpa ilmu. Sehingga apa? Mereka menolak tentang ayat-ayat sifat Allah. Mereka tidak menetapkan sifat Allah, bahkan mereka tolak. Ya, maka kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka orang yang berbicara seputar Allah tanpa ilmu, maka hukumnya adalah wa huwa haramun, maka adalah haram. Ya, maka tidak boleh jamaah. Ya, contoh saja ya jamaah. Ya, mereka ya kita lihat ya ada mereka mentakwil tentang wajah Allah. Kan banyak ayat ya kan menjelaskan tentang wajah Allah ya kan. Nah, mereka takwil Allah itu tidak memiliki wajah kata mereka. Ini syubhat. Nah, jangan sampai kita termakan dengan syubhat mereka. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan Allah itu ada wajah, berarti kita terjatuh kepada perbuatan tasybih. Ya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, padahal ya Allah menjelaskan dalam ayat yang lain, ya laisa kamitslu syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ini bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya. Nah, maka kita katakan jamaah, nah, bagaimana sikap kita dengan ayat atau dalil yang menjelaskan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi kaidah yang pertama kita mainkan, yakni apa? Kita mengimani ayat tersebut dan kita yang menetapkan secara zahirnya. Ya, kalau wajah itu maknanya ya wajah. Tidak boleh kita rubah dengan makna yang lain. Dan harus kita ketahui jamaah, tentu saja wajah Allah itu beda dengan wajah makhluknya, ya kan? Jangankan antara makhluk dengan Sang Khalik. Makhluk sama makhluk aja beda kan? Kita ada wajah, naam. Kucing ada wajah enggak? Ada. Apakah sama wajah kita dengan wajah kucing? Kucing? Tentu saja beda. Kita ada tangan. Ya, kemudian makhluk Allah yang lain ada juga tangan. Ya, seperti monyet punya tangan. Apakah sama tangan kita dengan tangan monyet? Ya, tentu saja berbeda. Nah, ini antara makhluk dengan makhluk. Apalagi dengan apa namanya? Dengan antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu Maha Suci Allah. Ya, dari apa yang telah mereka persangkakan. Nah, dalilnya adalah kan saya mengatakan haram. Ya, ini seseorang yang dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, dalilnya adalah Syekh membawakan dalil dalam Al-Quran surah Al-A'raf ya ayat 33. Qul innama harama rabbiyal fawahisha. Ya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Rabb kalian telah mengharamkan yakni apa-apa dari perkara yang jelek, ma zahara minha wa ma batana, baik yang secara zahir maupun secara yang tersembunyi, wal itsma wal baghya bi ghairil haqqi. Ya, dan juga ya Allah Subhanahu wa taala telah apa? Telah mengharamkan yakni perbuatan dosa. Ya, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, dan juga Allah telah mengharamkan yakni bagi seseorang untuk menyekutukannya ya yang tidak ada hujah dalam masalah tersebut. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu kepada Allah yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, ini adalah istidlal ya, sisi pendalilan kita bahwasanya haramnya seseorang berkata berkaitan dengan Allah bila ilmin, yakni tanpa ilmu. Nah, ini enggak boleh. Ya. Naam, dalam ayat ini dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ya ayat 33 ya, ini telah disebutkan yakni apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah mengharamkan kepada kita. Yakni apa? Yakni mengharamkan segala perbuatan yang keji. Ya, baik itu yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan juga Allah telah mengharamkan perbuatan dosa serta melanggar hak-hak manusia yang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ya telah mengharamkan bagi hambanya untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan dalam hal tersebut. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala yakni apa? Allah melarang bagi kita untuk berkata sesuatu tentang Allah yang kita tidak mengetahui ilmunya. Bisa difahami ya? Nah.
Bismillah. Kamera depan, jadi kalau minum, kalau dilihat apa kamera seperti apa? Tangan kiri, padahal kita minum tangan kanan. Nah, ya. Nah, jadi jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, kemudian kemudian Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala memberikan contoh. Mithalu dzalika. Nah, seperti contoh perkataan seperti contoh misalnya seperti ini kata Syekh. Qauluhu ta'ala, ini sebagaimana firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan tidak demikian. Ya, tetapi kedua tangan Allah terbuka dan dia Allah yakni menafkahkan sebagian yang dia kehendaki. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas. Ada apa tadi? Bal yadahu, ya kan? Ada tangan di situ. Ya, dan tidak demikian kata Allah, bahkan tangan Allah itu terbuka. Allah memberikan yunfiqu kaifa yasha. Ya, Allah itu memberikan nafkah, maksudnya Allah memberikan rezeki kepada yang siapa Allah kehendaki. Nah, kata Syekh di sini, fa inna zahirul ayah, maka sesungguhnya zahir ayat ini anna lillahi yadaini. Nah, sesungguhnya Allah memiliki dua tangan. Haqiqataini. Nah, yang mana tangan Allah itu secara hakiki, yang enggak boleh ditakwil. Enggak boleh tangan di sini adalah dengan kekuatan, nanti saya sebutkan. Fayajibu itsbata dzalika lahu, maka wajib bagi kita menetapkan apa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib menetapkan apa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala qail, nah apabila ada orang yang mengatakan al-muradu bihima, yang dimaksud dengan tangan di situ adalah al-quwah, yakni kekuatan. Ya kan ada sebagian orang yang mengatakan demikian. Ya, dia apa? Dia mentakwil tentang ayat dan sifat ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata saya, ada orang yang mereka ini mengatakan yadahu di situ adalah al-quwwah, ini kekuatan. Maka Syekh mengatakan qulna lahu, ya maka kita katakan kepada mereka, kata Syekh. Nah, ini jamaah, ya subhanallah. Jadi kalau kita membahas tentang asma wa sifat, ketika kita masuk pembantahan ya, menjelaskan tentang penyimpangan, maka kita itu dijelaskan oleh para ulama itu untuk apa? Memahami jalan pikir mereka. Paham gak maksudnya? Ya, jadi memahami dulu jalan pemikiran mereka dulu. Nah, ketika sudah paham maka barulah dijelaskan ini loh kesesatannya seperti ini, seperti ini. Dan itu dilakukan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, banyak sekali ya buku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan perkataannya subhanallah, bahasanya itu sastra. Ya, kalau seperti kita ini para penuntut ilmu terkadang enggak bisa baca tulisannya sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sulit. Karena sastra, subhanallah. Nah, kalau yang baru-baru belajar seperti kita ini, ya yang mudah itu perkataannya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Nah, kata Syekh, kalau ada orang yang berkata demikian, maksud yadahu di situ adalah apa tadi? Al-quwwah, yakni kekuatan, maka kita katakan kepada mereka, kata Syekh, hadza sarfun lil kalami an zahirihi. Ya, maka ini kalian telah memalingkan apa? Perkataan dari secara zahirnya. Maksudnya apa? Kalian telah memalingkan makna daripada zahir daripada ayat tersebut. Yang namanya yadun itu pasti apa? Tangan. Ya kan? Kita sudah belajar bahasa Arab, ya kan? Yadun itu pasti tangan. Nah, jadi yadun itu bukan apa? Bukan al-quwwah, bukan. Ya, yadun itu adalah tangan. Kenapa? Kenapa kita kembalikan kepada zahirnya ayat? Kenapa jemaah? Karena saya mengatakan bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Quran dengan apa? Dengan bahasa Arab yang jelas. Tidak ada keracuan di dalam bahasa tersebut. Tidak ada tersamarkan. Dan juga apa? Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa Arab. Jadi faham. Ya, jadi apa? Faham.
Maka kata Syekh, kalau ada orang yang mengatakan yadahu di situ adalah kuah, ini kekuatan, maka kita katakan kepada mereka, sungguh kalian telah memalingkan ya perkataan secara zahirnya, fala yajuzul qaulu bih, maka tidak boleh kalian berkata demikian. Li'annahu qaulun 'alallahi bil ilmin, karena sesungguhnya mereka telah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Naam, subhanallah. Ini bukan satu kaidah ya, sudah mau jam 6. Kita enggak bisa sampai pada kaidah ini. Ya, maka seolah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kaidah yang kedua. Ya, jadi maka kesimpulannya jamaah rahimakumullah, ya bahwasanya memahami nama dan sifat Allah itu adalah mudah. Sejatinya mudah sekali. Kapan terasa sulit? Nah, ketika hanya adanya penyimpangan dalam masalah asma wa sifat Allah. Nah, itu terasa sulit. Kenapa? Karena kita harus ya memahami pemikiran mereka. Ini bagaimana nih mereka memahaminya ini? Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata yang benar seperti ini. Nah, itu. Ya, maka dulu para sahabat ya kan, mereka mudah. Ketika ayat-ayat tentang turunnya Allah, tentang Allah berada di atas arasy, mereka tidak ada yang menolak. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, mereka mendengar ya, dan mereka mengimaninya. Mereka tidak pernah bertanya bagaimana ya Rasulullah istiwanya Allah, bagaimana tangannya Allah ya Rasulullah. Enggak ada, subhanallah. Ini menunjukkan tentang taslimnya mereka. Lah, ada orang yang datang yang belakangan setelah mereka menanyakan, kalau Allah itu istiwa di atas arasy, berarti Allah butuh dong dengan arasy. Subhanallah. Ya. Kalau Allah itu ada tangan, berarti sama dong Allah dengan makhluknya. Subhanallah. Maka dalil mengatakan, Allah mengatakan laisa kamitslu syai'un wa huwas samiul basir. Ini kaidah penting yang nanti akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Kemudian kesimpulan yang kedua jamaah rahimakumullah. Ya, kaidah yang pertama adalah ketika kita membicarakan tentang masalah nama dan sifat Allah, ya, maka kita harus apa tadi? Apa tadi? Kaidah yang pertama, yakni menetapkan dalil-dalil tersebut sesuai dengan apa? Zahirnya. Tidak boleh merubahnya. Kenapa? Karena Allah telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Dan juga karena Rasulullah itu berbicara dengan bahasa Arab. Jelas. Jadi nggak boleh kita rubah. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah, yakni bahwasanya haram. Nggak boleh. Dosa besar. Kenapa jamaah? Karena kalau ada orang yang sengaja menolak sifat Allah, bisa kufur dia, bisa kafir. Ini pembahasannya apa? Kalau dia sengaja ya. Nah, maka kita tidak boleh serampangan dalam memvonis ente kafir, ente kufur, waliyazubillah, berat di sisi Allah. Ya, karena harus ada kaedah-kaedah di sana, ada dawabit takfiri. Ya, mereka di sana harus ada syarat dan sebagainya. Ya, ini terangkatnya ilmu dari dia, adanya kesengajaan dan sebagainya. Wah, berat masalah ini. Jadi tidak boleh kita serampangan yang mengatakan fulan kafir dan sebagainya, ya. Naam, maka orang yang dia berbicara tanpa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka hukumnya adalah haram dan ini bagian daripada dosa besar, ya. Naam. Kemudian jemaah, kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya ya ada di antara umat Islam yang mereka menyimpang dalam masalah ini. Ya, sebut saja siapa? Mu'tazilah, ya. Nah, yang sekarang salah satunya adalah Asy'ariyah, ya. Nah, niat teman-teman kita baik, cuman mereka tadi ya terjatuh kepada yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dalam berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Dan ini banyak sekali buku-buku para ulama dan juga asatidzah kita menjelaskan tentang penyimpangan tersebut, ya. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah yakni kita tidak boleh merubah yang nama atau sifat Allah yang terdapat di dalam dalil yang secara jelas menjelaskannya. Ya, tentang tangan enggak boleh kita artikan dengan apa? Dengan menguasai, ya. Cobalah lihat aja saya nanti di terjemahan itu dalam mushaf Al-Qur'an itu pasti rata-rata ya kalau di bawah kemenak itu menguasai, ya ditakwil seperti itu. Naam. Demikian jamaah rahimakumullah, yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa channel Muslim TV dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga ya teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang. Ya barakallahu fikum, masyaallah, dari
setia dari awal sampai akhir, dan juga kepada jamaah Mushola Ibadur Rahman, Masya Allah, jazakumullahu khairan atas waktunya yang telah bersedia ya saling kita saling mengingatkan dan saling berbagi faedah ilmu yang telah kita ketahui. Naam, demikian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yakni pada masuk pada kaidah yang kedua. Naam, kita akhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.